يا رب بالمصطفى بدا وخلص لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بدا وخلص لنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال والتاجبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وإلى روح صاحب الوقت مصطفى الأمين قوم حجي Tumis bin Ma'ir وإلى روح بابا حجي حسن بن طوبل وإلى روح معلم هذا الكتاب سيد أحمد هاشمي بك أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكرماتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم Hadirin jamaah sekalian, ibu dan bapak, kita bacakan Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan berkah dan karomahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, Allah berikan kita sehat panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Allah murahkan segala urusan kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan soleha. Allah jauhkan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita dari segala macam bala dan wabah, musibah, malapetaka, bencana
bencana, penyakit yang membahayakan, fitnah, tenung dan sihir. Allah berkahkan majlis ta'lim kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan pergi haji, pergi umrah ke Baitillahil Haram, ziarah ke makam Rasul dan bisa wukuf di padang Arafah. Kita doain buat saudara-saudara kita, kawan kita, jamaah kita yang pada hari ini kurang sehat, yang pada hari ini sedang sakit, yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan mereka, Allah berikan semangat dalam ibadahnya, Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Kita doain buat anak-anak kita yang pada hari ini sedang belajar di sekolah-sekolah umum dan pondok-pondok pesantren. Kita doain mudah-mudahan membawa ilmu yang manfaat dan barakah, dimudahkan dalam belajarnya, diberikan semangat dalam belajarnya, kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, terguna ilmunya fiddin wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah biniyati syihah wal afiyah wassalamah wal ma'unah wal barakah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin ibu bapak, kita baca Sayyidul Istighfar. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita, segala kekhilafan kita, kezaliman kita, kealfaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Laka ni'matika 'alayya bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal belum? Belum. Depan atau belakang? Hafal kok? Alhamdulillah. Baca ya Bu, dawamil ya, lazimin, mudah-mudahan ya. Ini engkongnya istighfar ya. Jadi kalau ada engkong ya, istighfar punya engkong namanya Sayyidul Istighfar, rajanya, tuannya ya. Buah-buah moyangnya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Yang kata baginda Rasul, siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar, maka jaminan dari Allah, dosanya akan dihapus oleh Allah mithla zabadil bahr, walaupun itu dosa sebanyak buih di lautan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-15, betul? 15 atau 14? 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atuhibbu ayyalina qalbuka, betul? Wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah rasahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini kita bahas hadis
yang kita ambil referensinya dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh salah satu zuriyah Rasul, yaitu Sayyid Ahmad Hashimi Fiqh, seorang ulama hadis berkebangsaan Mesir, ya. Dia termasuk salah satu mufti Mesir. Hadis yang pertama, hadirin, baginda Rasul bersabda, Bu, nyimak ya Bu. Ibu pada megang kitab. Megang makan. Megang ya? Apa megang dompet? Simak ya Bu. Ya Allah, besar banget Pak ya. Orang yang niat dari rumah pengen belajar ilmu agama. Ya, ini saya kasih motivasi dulu nih. Kata baginda Rasul, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan surga. Ya Pak? Orang yang keluar dari rumahnya, ya Bu, tujuannya untuk belajar ilmu agama, maka Allah mudahin jalannya menuju surga. Ya, alhamdulillah. Sini ada udah. Udah tamaan, ntar orang udah ngeliatin bulgul. Ya, udah biarin ntar juga ngayap masuknya. Simak ya Bu. Insyaallah manfaat. Atuhibbu ayyalina qalbuka, kata baginda Rasul. Atuhibbu anya istifhamiyah, ya. Anya istifhamiyah, pertanyaan. Kata baginda Rasul, siapakah yang kepengen ayyalina qalbuka, hatinya menjadi lunak? Ya Pak? Siapa orang yang kepengen hatinya menjadi lunak? Wa tudrika hajataka, dan hajatnya dikabul oleh Allah. Irhamil yatim, maka yang pertama konsep dari baginda Rasul itu irhamil yatim, sayangi anak yatim. Yang kedua, wamsah rasahu, usap kepala anak yatim. Di konsep Rasul nih, ya. Jadi konsep Rasul, kalau pengen hati kita menjadi lunak, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, yang pertama sayangin anak yatim. Yang kedua usap kepalanya. Yang ketiga habis disayangin, habis diusap, wa at'imhu min ta'amika, kasih makannya. Ya Bang? Ibu, jadi konsep untuk anak yatim tiga nih. Yang pertama sayangin anak yatim, yang kedua usap rambutnya, yang ketiga dia punya makanannya bagi. Ya, ya Bu. Ini kadang-kadang orang kita baru cuma bisa ngusap ya, baru cuma bisa ngusap nih ya. Padahal kata Rasul ya, konsep kita nyayangin anak yatim, yang pertama sayangin ya, yang kedua usap kepalanya, yang ketiga kasih makan anak yatim. Kalau udah kita jalanin nih, apa kata Rasul? Yalin qalbuka, maka hati kalian akan menjadi lunak. Wa tudrik hajataka, maka hajat-hajat engkau bakal dikabul oleh Allah. Subhanallah Pak. Orang yang menyayangi anak yatim itu, kata baginda Rasul, bukan hanya hajatnya Allah kabul, bukan hanya hatinya Allah lunakkan. Dalam hadis lain Rasul bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang yang nyantunin anak yatim nanti bersama Nabi dalam surganya Allah bagaikan dua jari. Orang yang nyantunin anak yatim Pak, nanti dalam surganya Allah bagaikan dua jari, kata Nabi bersama Nabi. Dua jari bersama
begitu dekatnya kita kepada Rasul nanti dalam surganya Allah buat orang-orang yang nyantunin anak yatim. Ya Allah ya. Makanya kita bersyukur Pak ya. Al-Amin tiap tahun nggak pernah lepas daripada menyantuni anak yatim. Ini duduk dulu ya. Oh, apa doanya geluduk? Ayo kita baca doa dulu dah. Biar kayaknya geluduknya biar ada enakan dikit nih ya. Ya kita doa dulu ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqtulna bi qudubika wa la tuhlikna bi adabika wa afina Allah dalik. Ya, begitu ya doanya ya. Kita minta ya Allah ya, jangan ada geluduk apa orang Betawi bilang sambar geledek. Jangan ya, jangan dipakai. Tadi Ustaz Heri bilang tuh, geluduk, petir, ya, buru, ya, gemuruh itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Ar-Ra'du ayat 13. Sampai ada nama Quran itu Allah kasih nama petir. Ar-Ra'du. Yusabbihur ra'du dan bertasbih ar-Ra'du petir. Wa bihamdihi dan bertakbir kepada Allah wal malaikati min khifatihi dan para malaikat takut akan suara petir. Ya, makanya kalau suara petir Bu mohon maaf ya, ngomongnya jangan selagu-lagunya ya, sambar geledek gitu jangan ya, baca yang benar. Allahumma la taqtulna bi qudubika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Ya, iya. Jangan pakai yang bahasa macam-macam ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jangan kau bunuh aku dengan kemarahanmu. Jangan kau siksa aku dengan azabmu dan ampuni saya ya sebelum kejadian ya. Kita minta diampuni oleh Allah. Ya Pak. Jadi hadis kembali kepada hadis Nabi ya. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, orang yang kepengen hatinya lunak ya Bu, ini kadang-kadang kita Bu punya hati keras banget ya, punya hati kayaknya nggak bisa dibilangin. Orang Betawi bilang sengke, paham sengke Pak? Paham. Ya. Sengke itu Pak sekata-katanya ya, kalau bisa dikasih tahu ya selagu-lagunya sengke ya. Itu hadirin jamaah sekalian, lunaknya hati kita yang sengke. Kata baginda Rasul, kali-kali usap kepala anak yatim, sayangin anak yatim, kasih makan anak yatim. Insya Allah hati kita lunak dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin sebaliknya Pak, dalam Al-Quran itu ada ayat yang Allah ancam buat orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim ya. Ini hati-hati ya. Kita yang ketitipan anak yatim ya, yang di rumah kita ada anak yatim ya, kebetulan anak yatimnya hartanya banyak, bandanya banyak, hati-hati ya. Jangan sampai kita zolimi hartanya. Allah ancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu ancaman Allah. Sesungguhnya bagi inna, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim ya, anak yatim bandanya banyak dilecehin. Tahu dilecehin? Tahu kan dilecehin Bu? Apa dilecehin? Dibodoh-bodohin ya. Kalau orang dulu ngomong dibodoh-bodohin bukan ini, dilecehin ya. Dilecehin, diakal-akalin
habisin ya dengan cara yang zalim, maka Allah bilang hakikatnya dia sedang memakan bara api neraka. Fi butunihim, di dalam perutnya ya. Hati-hati. Bahkan dalam surat Ad-Duha itu Allah pernah ingetin kita tuh, wa ammal yatima fala taqhar. Dan terhadap anak yatim jangan semena-mena ya. Jangan. Rasulullah itu Pak ditinggal bapak itu masih dalam kandungan ibu. Betul. Rasul ditinggal ayah masih dalam kandungan ibu. Dan Rasul ditinggal emaknya umur 6 tahun. Ya. Berasa betul tuh Rasulullah jadi yatim piatu. Berasa betul. Kehilangan sosok bapak, kehilangan sosok ibu. Maka pantas Rasul bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim akan bersama aku dalam surga bagaikan dua jari tangan. Ya, disantunin yang punya duit ya. Ya, kalau kita nggak bisa sebulan sekali Pak ya, minimal setahun sekali dah lembaran bulan Muharram ya, kita bikin tuh tanggal 10 Muharram ya, Idul Aitam ya, hari lebarannya anak yatim, kita bagi dah ya, kita bagi ala kadarnya ya, nggak perlu gede kalau emang kita nggak punya ya, kita bagi seperak ya, yang penting dia senang, dia bisa jajan ya. Apalagi hadirin jamaah sekalian ya, anak yatim Pak kalau dia berdoa, doanya mustajab ya. Kalau dia berdoa tuh anak yatim, doanya nembus langit ya, nembus arasnya Allah. Kalau dia berdoa, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang zalim anak yatim, itu anak yatim kalau dia berdoa, masya Allah ya, mustajab doanya. Maka pantas kata baginda Rasul, semulia-mulianya rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang disantuni, dan sehina-hinanya rumah yang ada anak yatim di dalam rumah itu, anak yatimnya disia-siain. Subhanallah ya. Berkah Pak ngurus anak yatim ya, apalagi masih kerabat kita ya Bu. Jadi kalau masih ada kerabat kita ya, anak abang kita, anak adik kita ya, urusin dah tuh ya. Bapaknya kagak ada, dia masih keponakan kita, urusin ya. Insya Allah rumah barokah, rezeki kita juga barokah, hajat kita dikabul oleh Allah, dan juga hati kita bakal dilunakan oleh Allah. Tapi sebaliknya orang yang nyanyiin anak yatim, rumah itu bakal dihinain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menzolimi anak yatim, maka dia akan memakan bara api neraka dalam perutnya. Na'udzubillah ya, hati ya, kita yang ketitipan anak yatim ya, hati-hati ya. Kalau emang kagak bisa, ya udah kasih aja ke orang lain ya, daripada kita zolimi anak yatim. Na'udzubillah. Doa yang pertama, nah ini mendingan nih pas kita doain, nggak ada lagi geluduknya. Mudah-mudahan kelar ya Bu ya. Ya meri banget kalau ada geluduk ya. Masya Allah. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tabrani an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kalian berada. Ya, ini bentuknya fil amar nih Pak. Ya, ittaqi, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana aja kamu berada.
di pasar bertakwa, ya, di jalan bertakwa, ya, bukan cuma di masjid doang bertakwa, Pak. Kadang-kadang kita kalau di masjid doang, yang namanya takwa luar biasa, ya. Kita ngaji, kita wirid, kita zikir, ya. Kemana aja di pasar, ya. Kemana aja di jalan, ya. Takwa kemana, dia kemana, betul nggak? Iya, ya. Takwa cuma ada di masjid doang, ya. Kalau bisa takwa itu di semua tempat, ya. Lagi banyak orang takwa, lagi kagak ada orang bertakwa. Apa sih takwa? Simple takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kerjain yang Allah perintah, tinggalin yang Allah larang. Udah gitu. Ya, tinggalin yang Allah larang, kerjain yang Allah perintah. Udah segitu aja. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Wa asbihi sayyi'atal hasanata, dan iringi kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Bu, ini kita termasuk lagi ngiringin keburukan dengan kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Kita duduk di majelis taklim, ya, kita ngaji, kita hadir di pengajian, termasuk kita mengiringi kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan. Kemarin-kemarin kita banyak banget dosa yang kita kerjain, dosa yang kita lakuin, kesalahan yang kita kerjain, kejelekan keburukan yang kita lakuin. Nih malam kita hadir di majelis taklim, termasuk udah Allah hapus segala dosa dan kesalahan kita. Tampungan, ya. Jadi kejelekan yang kita jalanin kemarin-kemarin, lempangan kita ngaji, lempangan kita hadir, maka kejelekan yang kemarin dihapus oleh Allah. Amin. Amin. Iya tuh pentingnya, Pak. Setiap kita berbuat kejelekan, iringi kebaikan. Cuma jangan diniatin, kalau begitu mendingan gua berbuat jahat aja, dosa ntar gua taubat lagi. Jangan, ya. Jangan ya. Kata Ustaz begitu, habis berbuat jelek istighfar, habis berbuat jelek ngaji, ya. Jangan, kalau bisa jangan sampai. Ibu, kalau bisa mau jangan sampai ngerjain keburukan, ya. Andai kata nanti ngerjain juga karena kita kagak sengaja, kita kagak niatin, kemudian kita hadir, kita berbuat kebaikan, tampungan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, enaknya dalam Islam tuh, Pak, ya. Habis berbuat kejelekan, ya, kita berbuat kebaikan. Habis berbuat dosa, kita berbuat kebaikan. Maka termasuk kita menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Jadi jangan berhenti, Pak, berbuat kebaikan, ya. Jangan berhenti. Untungnya buat kita kalau kita ngelaksanain kebaikan, ruginya buat kita kalau kita ngerjain kejahatan. Bahkan dalam satu makalah ulama saya pernah baca, orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kebajikan, maka bukan hanya dirinya yang bernilai ibadah dan pahala, orang tuanya juga ikut kebahagiaan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ya, kita berbuat kebajikan, kita nggak pernah ninggalin sholat, ngaji kita rajin, itu hakikatnya yang dapat kebaikan bukan hanya kita tuh, Pak. Orang tua kita yang udah pada kagak ada dapat kebajikannya. Orang tua kita yang udah meninggal dunia dapat kecepretan pahala. Sebaliknya nih, kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat jahat, kita yang berbuat maksiat, bukan cuma kita yang kebagian dosanya, orang tua kita juga kebagian dosanya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau kita sholat, kita puasa, kita berbuat kebaikan, kita hadir di pengajian, orang tua kita yang udah kagak ada
senang lihat kita, bahagia ngelihat kita, ya. Tapi kalau nih anak kerjaannya dosa mulu, kehidupannya jauh dari agama, calang banget ya, calang, ya bengal banget, ya, bader banget, tau bader, ya, bader di atas itu di atasnya nakal, gak bangor, ya. Ibadah kagak mau, sholat kagak mau, ngaji kagak mau, ibadah kagak doyan, maksiat saban malam. Itu yang kebagian pahalanya, yang dosa bukan cuma itu, orang tuanya juga kebagian dosa. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua, kata Rasulullah, kamu jadi anak yang soleh. Walaupun orang tua kamu sudah tidak ada, orang tua kamu sudah meninggal dunia, kalau kamu rajin sholat, rajin ibadah, maka kamu dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua. Bahkan bukan hanya kamu yang dapat pahala, orang tua kamu yang udah kagak ada kebagian pahala. Ya Allah, ya. Hati-hati. Tadi saya baru nasihatin Pak, tetangga saya itu, bukan lagi ngomongin, saya nggak sebut nama. Saya tahu betul hidupnya dia. Kemarin meninggal Jumat, dikuburin tadi Jumat. Masya Allah, ya, mabuk doyan tiap malam, ya, pakai narkoba, ibadah kagak, anak tua ngaji, saban malam main judi, mulu di belakang, ya, di belakang dekat pikir kau. Sakit, dikasih ujian, penyakit paru nggak kunjung baik, sampai habis badannya, tobat belum, ya, jauh dari sholat, keburu dipanggil oleh Allah. Ini orang nekat nih Pak, belum sempat tobat udah mati, orang nekat namanya, ya, nekat nih, ya, belum sempat tobat keburu mati. Ya Allah, ya, ini orang nekat mati, ya, ya Allah, ya. Kali ada sedikit hidayah dia tobat masih mending, ya. Saya kasih tahu anaknya, mari dah, apa usah. Bapak lu udah kagak ada. Lu kan tahu bapak lu masih hidupnya, lu juga lihat kehidupan dia saya. Udah, lu sebagai anak yang paling tua, lu banyakin dah ibadah kepada Allah, ya. Lu jangan ikutin bapak lu. Walaupun lu agak sedikit calang-calang, ya sekarang berubah. Lu rajin sholat, lu tinggalin segala macam maksiat, biar bapak lu kebagian pahalanya. Biar bapak lu kebagian pahalanya dari ibadah sholat lu. Tapi kalau lu, bapak lu udah begitu lagi, ya kesian bapak lu semua. Bapak lu udah kebelangsang di alam kubur, ngeliat lu yang begini makin kebelangsang. Tapi kalau lu berubah, lu jalanin sholat, insya Allah, walaupun bapak lu hidupnya kayak begitu, kebagian pahalanya buat bapak lu. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam, ya saya gagal hadisnya. Kepada jamaah saya bilang, terputus dia punya amal seorang anak Adam, ya, kalau dia meninggal dunia, kecuali 3. Yang terakhir waladin soleh, ya daulah, ya, anak yang soleh yang mendoain orang tuh, walaupun orang tuanya udah kagak ada, tapi ketika nih anaknya berdoa, anak yang soleh, yang taat, gak ninggalin sembahyang, maka orang tuanya kebagian pahalanya. Saya pesan sama dia, iya Pak Ustaz, saya udah mulai sadar, jangan sampai bapak saya begitu, saya begitu juga. Ya udah berubah, besok kerjain sholat, ya, jangan ikutin langkah bapak yang begitu, ya. Lu tinggalin dah segala macam perbuatan maksiat, ya, lu jangan ikutin perbuatan bapak ini, ya Pak Ustaz. Insya Allah bapak lu kebagian pahalanya. Tapi kalau lu begitu aja sama kayak bapak lu, kesian bapak, ya, udah kebelangsang di alam kubur, makin kebelangsang. Doain bapak lu, ya, doain. Saya bilang gitu, baru dia sadar terbuka hatinya, ya. Nah itu hadirin Bu, ya. Jadi kalau kita jadi anak soleh,
kita jadi anak yang ahli ibadah, bukan cuma kita yang kebagian pahalanya, orang tua kita yang udah pada kagak ada juga kebagian pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin jamaah sekalian ya, dua hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita baca selawat ya. Besok insya Allah kalau nggak ada halangan kita ngadain maulid ya, karena kita udah ke rumah kiai ya, bisa ya, udah ke rumah kiai Gareng ya, insya Allah kalau siang panjang umur nggak ada halangan ya, Kiai Gareng sudah menetapkan tanggal 22 ya, Jumat malam Sabtu. Jadi kita riyadhah batiniyah ya, kita baca selawat ya Bu, baca selawat Jibril 41 kali ya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahin acara kita, amin. Allah kasih keberhasilan acara kita, Allah berikan kita rezeki yang halal untuk mensyiarkan acara maulid kita, dan kiai yang sudah kita datangin kita harapkan bisa hadir pada hari H-nya, dan mudah-mudahan semuanya semangat ya untuk sama-sama mengadakan peringatan maulid, baik jamaahnya, baik panitianya ya, semuanya pada semangat ya, bil khusus yang bagian nyari duit ya, itu yang paling semangat. Kalau dia kendor semua ya, kendor semua ya, alhamdulillah ya, beritanya yang saya dengar katanya udah 28 juta ya, duanya hilang tinggal 8 ya. Kemarin ada yang bikin status, saya lihat alhamdulillah ya, udah angka 10. Doain ya Bu ya, doain ya, insya Allah nih penceramahnya ya, insya Allah bukan kawin-kawin ya, dan insya Allah bisa menghibur jamaah, udah humoris juga berisi ya, insya Allah mudah-mudahan dia menyampaikan dengan maksimal ya, dan bisa diterima ya oleh jamaah, amin ya rabbal. Kita baca selawat Jibril ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu
tidak ada hambatan. Andai kata emang Allah takdirkan hujannya jangan di tempat kita dulu ya. Hujan berkah, hujan rezeki kita minta jangan di tempat kita dulu. Sono ke laut muara, sono ya. Jauh-jauh dulu dah ya. Kita minta. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan hambatan satu apapun. Sinar rame dan jamaahnya yang hadir banyak. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات زد علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله أغثنا يا الرحمن أغثنا يا رحيم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على